Assalamualaikum, selamat sore Bu Eni. Waalaikumsalam, Bu Pit. Selamat sore juga. Bagaimana kabar Bu Pit sore ini? Alhamdulillah sehat. Oh iya, kemarin katanya Bu Pit mau cerita tentang masalah yang Ibu Pit hadapi. Iya betul Bu Eni, karena saat ini saya butuh coaching dari Bu Eni. Apa yang ingin Bu Pit peroleh dari pembicaraan kita sore ini? Saya ingin mencari solusi dari problem yang saya hadapi saat ini Bu Eni. Coba Bu Pit ceritakan sama saya, sebenarnya apa masalah yang sedang Bu Pit hadapi? Begini ya Bu Eni, saat ini saya akan mengajar di kelas 5. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa di SD itu ujian ANBK kan dilaksanakan di kelas 5. Nah, minggu kemarin siswa kelas 5 itu sudah melakukan simulasi ANBK Bu Eni. Lalu, apa ada kendala dalam Bu Pit melakukan NBK ini? Masalahnya bukan pada pelaksanaan ANBK-nya Bu Eni. Tahun kemarin saya juga mengajar di kelas 5. Nah, tahun kemarin itu sekolah saya memperoleh nilai amat baik pada ujian ANBK. Lalu, apa yang kendala yang Ibu hadapi? Terus bagus dong nilai yang telah Ibu dapatkan. Alhamdulillah Bu Weni. Masalahnya sekarang saya kekurangan waktu saat mengajar materi, baik itu materi pada pelajaran wajib maupun materi ANBK. Karena nilai sekolah saya tahun kemarin untuk literasi itu alhamdulillah mencapai nilai 97 kalau nggak salah itu Bu Eni di rapor pendidikan. Kemudian nilai numerasinya itu 75%. Oleh karena itulah sekolah kami kemarin mendapatkan bos kinerja Bu Eni. Wah, bagus nilainya ya Bu. Apa yang membuat Ibu menghadapi masalah tahun ini? Masalahnya adalah karena saya kesulitan membagi waktu, Bu Eni. Apalagi dengan kesibukan saya mengikuti calon guru penggerak angkatan 11 ini. Ditambah dengan kesibukan mengurus SPJ BOS. Sekolah menaruh harapan yang sangat besar pada guru kelas 5 untuk dapat mempertahankan prestasi yang sudah diraih ini. Saya merasa kurang maksimal dalam menyampaikan materi ANBK pada siswa karena kekurangan waktu itu. Apa yang sudah Bu Pit lakukan untuk maksimalkan dalam menyampaikan materi ANBK pada siswa Bu Pit? Saya sudah menyampaikan materi ANBK pada waktu-waktu dekat ini. Saya ambil itu 2 jam terakhir pada pelajaran saya. Itu saya lakukan setiap hari. Kemudian saya mau lebih fokus dan lebih banyak waktu lagi karena ANBK ini akan diadakan dalam minggu kedua bulan Oktober ini, Bu Eni. Jadi ANBK siswa Ibu akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Oktober ini. Tapi Iya, Ibu masih merasa belum maksimal memberikan materi pada siswa Ibu. benar Bu Eni. Nah, apa rencana Ibu Pit ke depannya untuk mengefektifkan waktu dalam lebih kurang 2 minggu ini? Rencananya saya akan memberi belajar tambahan sepulang sekolah, Bu Eni. Nah, bagus itu Bu Pit. Selain itu, apa kira-kira rencana Ibu Pit yang lainnya? Saya akan berencana memberikan tugas melakukan simulasi bagi siswa menggunakan HP orang tua di rumah masing-masing. Kemudian setelah itu siswa membagikan hasil kerjanya itu di grup WA. Lalu saya akan menganalisis tugas siswa saya itu di bagian mana materinya siswa yang belum menguasai. Sehingga nanti saat saya memberikan pelajaran tambahan sore, saya bisa membahas materi yang masih belum dikuasai siswa. Wah, bagus itu Ibu.
Jadi Bu Pit bisa lebih fokus pada materi-materi yang memang belum dikuasai oleh siswa. Iya, Bu Weni. Kira-kira kapan Bu Pit akan memulai rencana ini? Untuk tugas simulasi ini, saya berencana memberikannya hari Jumat dan Sabtu besok. Jadi hari Minggunya saya bisa menganalisis hasilnya. Kemudian Seninnya rencananya saya bisa langsung memberikan materi yang belum dikuasai oleh siswa. Iya ya Bu, karena semakin cepat akan semakin lebih baik ya Bu. Iya, jadi saya harus bisa menggunakan waktu yang singkat ini secara maksimal. Bagaimana Bu Pit, apakah sudah dapat solusi dari permasalahan yang Bu Pit hadapi sekarang ini? Alhamdulillah sudah Bu Weni. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan cerita saya. Sekarang saya merasa lega karena saya sudah tahu langkah apa yang harus saya ambil ke depannya. Alhamdulillah, sama-sama Bu Pit. Semoga siswa Ibu bisa mempertahankan prestasinya yang sudah diperoleh sebelumnya. Amin. Sama-sama terima kasih Bu Weni. Assalamualaikum, selamat sore Bu Pit. Apakah Ibu punya waktu luang hari ini Bu? Waalaikumsalam. Selamat sore juga Bu Weni. Ada apa Bu? Saya lihat sore ini sepertinya Bu Weni agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya jadi mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa. Begini Bu, saya mau bercerita tentang masalah saya. Apakah Ibu Fitri bisa membantu saya? Dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Eni? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dan pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Oh begitu. Kira-kira setelah diskusi singkat ini, apa sih yang ingin Ibu Weni dapatkan? Ya, yang saya harapkan bisa meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas, Bu. Masalahnya apa Bu Weni? Coba Bu Weni cerita sama saya. Begini, Bu. Akhir-akhir ini beberapa siswa saya malas mengerjakan tugas. Siswa saya itu berjumlah 36 di dalam kelas, terdapat 10 sampai 15 orang yang terlambat mengumpulkan tugas, Bu. Kok bisa begitu ya Bu Weni? Apakah keterlambatan mengumpulkan tugas ini terjadi pada seluruh pembelajaran, Bu? Tidak, Bu. Anak-anak terlambat mengerjakan tugas pada mata pelajaran sejarah yang saya ampu. Kira-kira kenapa bisa begitu ya Bu Weni? Ketika pelajaran sejarah di kelas, anak-anak kurang antusias, Bu. Banyak anak-anak yang pasif. Kira-kira bagaimana waktu itu Ibu mengajarkannya kepada anak? Anak-anak biasanya saya suruh membuka buku pelajaran, kemudian saya menerangkan di depan kelas sambil saya tanya jawab bersama anak-anak Ibu. Oh, begitu. Lalu, bagaimana respon anak ketika diajar dengan cara seperti itu, Bu Weni? Ada satu dua saja Bu yang merespon ketika diajak untuk bertanya jawab. Oh, jadi seperti itu permasalahan yang Ibu Weni hadapi ya. Anak-anak tidak aktif saat pelajaran sejarah sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas. Iya Bu, betul Bu. Nah, sekarang kan Bu Weni sudah tahu ini permasalahannya. Lalu, upaya apa yang sudah Bu Weni lakukan selama ini? Ya, kalau upaya yang saya lakukan yaitu saya sering mengingatkan melalui WA group pada anak-anak supaya tetap mengerjakan tugas Bu.
Oh, jadi hasilnya masih tetap sama ya, Bu, meskipun sudah diingatkan. Iya, Bu. Kenapa ya? Saya seharusnya Apa? mencoba menerapkan metode pembelajaran yang supaya siswa saya aktif saat pembelajaran sejarah ini, Bu. Sehingga anak-anak juga bersemangat dalam mengerjakan tugas. Nah, itu adalah upaya yang bagus, Bu Weni. Langkah yang bagus. Mungkin selama ini hanya dengan bercerita dan tanya jawab saja menjadi kurang menarik bagi siswa. Iya, Bu. Mungkin selama ini metode saya mengajar belum mampu mengaktifkan siswa dan belum mampu berpihak pada murid, sehingga berpengaruh juga terhadap ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas, Bu. Jadi, apa nih yang akan Ibu Weni lakukan ke depannya? Saya akan merefleksikan pembelajaran sejarah yang selama ini saya lakukan, dan saya juga akan menggunakan alternatif-alternatif metode yang menarik dan juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten agar siswa aktif dan antusias dalam mengikuti pelajaran IPS atau sejarah, Ibu. Wah, itu adalah langkah yang bagus sekali, Bu. Langkah yang Bu Weni ambil sudah sangat tepat. Saya setuju dengan ide Bu itu. Syukurlah, Bu. Sekarang saya sudah merasa lega. Nah, setelah diskusi ini, komitmen apa yang Bu Weni akan lakukan ke depannya? Komitmen yang saya lakukan ke depannya diantaranya itu adalah saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran semenarik mungkin. Saya akan menyiapkan berbagai media pembelajaran untuk melakukan pembelajaran yang memang berpihak kepada murid dan memang siswa saya merasa nyaman dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Saya juga akan menggunakan metode-metode yang bervariasi yang dapat meningkatkan antusias anak-anak saya sehingga anak-anak saya paham dan pada akhirnya tugas-tugas dapat diselesaikan pada tepat waktu. Keren sekali, Bu Weni. Kapan Bu Weni kira-kira akan melakukan komitmen ini? Saya akan mencoba pada pertemuan berikutnya, Bu. Saya akan mencoba melakukannya. Oke, Bu. Apakah Bu Weni sudah mendapatkan solusi dari masalah yang Ibu hadapi tadi? Alhamdulillah, Bu. Sudah, Bu Pit. Terima kasih ya, Bu. Sudah mau mendengarkan cerita saya. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama Bu Weni.